Q bilang harga aslinya tuh 12.700 ya Pak di Pengecap. Nah itu gimana sih Pak kira-kira agar bisa harganya tuh nggak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak? Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian ya. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang terlalu ini ya. Jadi saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkyu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerjasama dengan tim di SDM. Jadi mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya. Saya nanti mulai tahun depan. Pak, sedikit Pak soal kilang Dumai yang kemarin kebakaran itu gimana sekarang update-nya Pak? Dari ini udah ada koordinasi belum sih Pak sama Pertamina? Sama satu lagi Pak, pernyataan Pak Putbaya juga kemarin soal yang kilang itu kemarin yang menyindir Pertamina kalau misalnya kilang-kilang tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau gitu nggak apa-apa? Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya belum pulang dari lokasi. Pak, soal kemarin Pak di DPR. Kamu kok banyak kali? Pak yang banggar kemarin Pak, kan ternyata baru kita tahu ya Pak ya. Maaf nih Pak. Pipo ternyata sama BP batal untuk membeli BBM 40.000 kan kemarin Pipo komitmennya. Ternyata itu kan Jumat sore ya Pak rilisnya, tapi malam udah batal kata Pak Wadirut. Itu gimana Pak, kok bisa tiba-tiba batal atau seperti komentarnya Pak? B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Pak, tadi kan Bapak bahas soal Freeport aja di rapat yang itu hasilnya gimana sih Pak? Awal Oktober katanya udah ada keputusan. Masih dalam pembahasan ya. Banyak kali kok pembahasannya logo kok kemana-mana. Kan tadi dibahas Pak. Udah cukup? Pak kalau impor BBM yang tahap 2 Pak, karena kan hari ini akan sampai ya Pak yang untuk B2B swasta dengan Pertamina. Itu berapa besar sih Pak? Yang jelas begini, Pak? stok BBM kita Moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke? B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, gak ada, udah penuh, semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Oke ya. Ekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Selanjutnya, kita akan telah bagaimana subsidi dan kompensasi berkembang dalam beberapa tahun terakhir
serta tantangan yang dihadapi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar 218 triliun rupiah, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Ini peningkatan yang terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar 498,8 triliun rupiah dengan realisasi hingga Agustus mencapai 218 triliun rupiah atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan. Di bagian akhir akan kami paparkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 termasuk rincian volume barang bersubsidi dan distribusi manfaat. Dengan struktur ini, kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di tahun 2025, subsidi tetap untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak. Realisasi subsidi hingga Agustus 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023. Sementara itu, kompensasi BBM tahun 2024 dibayarkan sesuai hasil audit BPK dan volume yang signifikan untuk solar dan pertalite. Subsidi listrik tahun 2025 diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi dilakukan secara berhati-hati, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong transisi energi yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial